Modul aliran fluida merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam praktikum operasi teknik kimia. Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, gas, air, dan udara karena zat-zat ini dapat mengalir. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Aliran fluida diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Berdasarkan bilangan Reynolds, aliran fluida dapat digolongkan menjadi 3, yaitu aliran laminer, aliran transisi, dan aliran turbulen. 2. Berdasarkan pengaruh tekanan terhadap volume, fluida dapat digolongkan menjadi 2, yaitu fluida tak termampatkan atau incompressible dan fluida termampatkan atau kompresibel. 3. Secara garis besar, jenis aliran dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi 2, yaitu aliran tunak atau steady dan aliran tidak tunak atau unsteady. Dalam aliran fluida dikenal beberapa istilah, yaitu friction loss, friction factor, dan pressure drop. Friction loss adalah tahanan atau kerugian terhadap liquid yang mengalir di dalam pipa serta turbulensi yang diakibatkan adanya pergesekan liquid dengan kekasaran permukaan dinding pipa bagian dalam. Biasanya juga disebut head loss dan diukur dalam satuan meter head. Parameter kekerasan pipa sering dipresentasikan sebagai faktor gesekan atau friction factor. Penurunan tekanan atau pressure drop adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penurunan tekanan dari satu titik dalam pipa atau tabung ke hilir titik. Tujuan dari praktikum aliran fluida adalah mahasiswa dapat memahami sifat suatu fluida dalam sistem perpipaan serta dapat menentukan pressure drop dan friction loss di dalam aliran fluida yang dipengaruhi oleh kelengkapan-kelengkapannya seperti elbow, fitting, valve, dan perubahan luas permukaan pipa. Adapun alat-alat yang digunakan diantaranya sistem perpipaan dan kelengkapannya seperti valve, elbow, dan T-fitting, venturimeter, manometer, penggaris atau millimeter block, dan bahan yang digunakan adalah air. Adapun variasi yang digunakan diantaranya yang pertama, variasi panjang pipa. Yang kedua, variasi diameter pipa dan kelengkapan-kelengkapannya pada aliran fluida. Step 1. Kalibrasi. Buka valve pada tangki dengan melihat tanda open. Usahakan selang pada tangki terpasang kuat dan rapat agar waktu pengisian tangki lebih cepat. Nyalakan keran air dan isi tangki hingga penuh. Perhatikan tanda pada selang luaran tangki. Jika tangki dirasa telah penuh, maka pengisian dicukupkan. Membuka valve yang ada pada pipa terjauh dan menutup valve pada pipa yang tidak digunakan pada proses kalibrasi.
membuka valve utama yang menghubungkan air di dalam tangki dengan pipa-pipa lainnya sebanyak 1 kali putaran ke arah kiri. Nyalakan pompa. Atur valve bypass agar laju alir fluida tidak terlalu kencang atau lambat. Pastikan air mengalir dalam pipa kalibrasi. Menghitung aliran pompa dengan flow meter. Data yang harus dicatat dalam kalibrasi adalah sebagai berikut. Variasi panjang pipa. Berikut alat pada aliran fluida dengan panjang pipa 0,6, 0,8, dan 1,4 cm. Mengatur bukaan valve sesuai variasi. Pengecekan valve dengan membuka bila air mengalir, maka air akan keluar pada valve. Memasang selang manometer pada valve pipa sesuai panjang variasi, misal 0,8 cm dengan diameter 0,75 inci. Pastikan selang terpasang dengan rapat dan kuat. Memasang milimeter block. Menyalakan kembali pompa. Buka valve pada titik dan panjang pipa sesuai variasi secara bersamaan. Air raksa pada manometer U akan bergerak naik turun, kemudian catat perbedaan tekanan. Tandai milimeter block, lalu ukur menggunakan penggaris. Lakukan pencatatan pada belangko percobaan untuk variasi yang lainnya. Untuk prosedur kerja variasi diameter hampir sama dengan variasi panjang pipa. Yang membedakan saat proses pemasangan selang pada pipa secara bersamaan yang disesuaikan dengan variasi baik diameter maupun kelengkapan. Untuk variasi diameter terdiri dari 0,5 inci, 0,75 inci, dan 2 inci. Serta untuk variasi kelengkapan meliputi elbow, gate valve, dan fitting T. Berikut kelengkapan-kelengkapan pada modul aliran fluida. Elbow, fitting T, gate valve, block valve. Proses pemasangan selang pada variasi kelengkapan fitting T. Proses pemasangan selang pada kelengkapan elbow.
Data yang diperoleh dalam variasi tinggi, diameter, dan kelengkapan pipa sebagai berikut. Berikut merupakan data-data perhitungan. Setelah mendapatkan data-data dari kalibrasi, debit air dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan V atau volume dalam meter kubik dibagi T atau waktu dalam sekon. Untuk menghitung friction loss, kita dapat menggunakan persamaan 4 dikali faktor gesekan dikali L panjang pipa dibagi D diameter pipa dikali V kecepatan rata-rata aliran fluida dibagi 2. Dan untuk menghitung head loss, kita dapat menggunakan persamaan KF koefisien gesekan dikali V kecepatan rata-rata aliran fluida dibagi 2. Untuk mengetahui jenis aliran suatu fluida, apakah laminer, turbulen, atau transisi, dapat menggunakan bilangan Reynolds, di mana NRE sama dengan rho massa jenis fluida dikali V kecepatan fluida dikali D diameter pipa dibagi viskositas fluida. Untuk dapat menghitung kecepatan aliran fluida dalam pipa, kita harus menghitung terlebih dahulu luas penampang pipa. Luas penampang pipa dapat dihitung dengan rumus A sama dengan V dikali diameter pangkat 2 dibagi 4. Kemudian untuk menghitung kecepatan aliran fluida dapat dihitung dengan rumus V sama dengan Q atau debit air dibagi A luas penampang pipa. Setelah proses selesai, pastikan pompa benar-benar mati. Kosongkan tangki dengan membuka valve, pastikan tangki benar-benar kosong. Setelah praktikum, kembalikan barang yang digunakan dan bersihkan kembali. Terima kasih.